Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ya. Di pertemuan pagi hari ini ya kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad yang setiap pertemuan Ana ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan ya, mengaplikasikan akhlak yang begitu mulia ya, yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya ya. Khatamul Anbiya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kita teladani ya, teladan utama kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang akhlak beliau. Kita lanjutkan pembahasan kita ya, masih di pembahasan tentang doa ya, doa-doa yang disyariatkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah. Nah, kita masuk dari hadis Abu Sirmah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berdoa, Allahumma inni ya, as'aluka ginaya. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu, berikanlah aku kekayaan. Wagina maulaya. Dan juga kekayaan bagi maulaku atau budak-budakku. Di sini kita bisa lihat ya, Rasulullah SAW meminta kekayaan. Ya. Dalam Islam, para jamaah sekalian, al-gina awil goni ya. Nah, ini masdar ya dari gona yakni ya, menambah kekayaan ya, atau menambah harta. Jadi kata gina ini ya, masdar ya, yang berartikan kekayaan, nah, itu banyak makna ya. Nah, dalam hadis ini ya, penjelasan dari mufradat al-gina yaitu kaya hati ya. Nah, bukan kaya harta. Jadi Rasulullah SAW meminta kesabaran ya, meminta keikhlasan, rasa ikhlas yang begitu tinggi ya, agar Rasulullah SAW bisa menjaga amal-amalnya ya, agar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, inilah yang dimaksud dari doanya Rasulullah SAW. Nah, maka dengan doa ini para jemaah sekalian ya, ketika kita beramal ya, ketika kita menolong saudara kita, hablum minanas kita jalankan ya, mulailah dengan bismillah dan doa yang seperti Rasulullah SAW ya, doakan kepada dirinya dan juga kepada maulanya ya, atau budak-budaknya ya. Nah, ini doa untuk meminta kekayaan hati kita ya, meningkatkan rasa ikhlas ya, mencari ridho Allah ya, ya, meningkatkan kesabaran. Itulah yang disebut dengan kekayaan hati ya, yang mana tidak banyak kaum muslimin ya miliki ya. Bahkan para ulama ya, mereka pun takut akan amalan mereka ya, akan keikhlasan amalan mereka ya, seperti ya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, man akhlasu fi amalihi la yaqulu bi ikhlasihi. Siapa yang ikhlas dalam beramal, dia tidak akan mengatakan ikhlas dalam amalannya. Paham ya para jamaah sekalian? Nah, jadi orang yang ikhlas dalam beramal, dia tidak akan mengatakan ikhlas. Ya. Keikhlasan tidak diperlukan dalam ucapan, namun dalam hati. Nah, itulah yang disebut dengan kekayaan hati. Bahkan para ulama pun masih berdoa untuk mendapatkan keikhlasan, kekayaan dalam hatinya. Apalagi kita. Ya. Nah, itu ya, salah satu doa yang disyariatkan ya. Nanti kalau misalkan para jamaah atau umat sekalian minta doa-doa yang menurut umat penting ya, atau misalkan ingin dirutinkan, nah nanti Anda share di grup ya, insya Allah. Ya, kemudian kita lanjut ya ke hadis dari ya Syutir bin Syakal bin Humid ya, dari ayahnya. Ia berkata ya, atau bertanya kepada Rasulullah SAW meminta wasiat. Nah, ini salah satu
kebiasaan para sahabat, ya, para jamaah sekalian. Para sahabat ketika menemui Rasulullah SAW, yang paling banyak mereka lakukan adalah meminta wasiat atau nasihat dari beliau. Ya, salah satunya dari ya ayahnya Sutair, ya, bin Sakal. Ya, ketika menemui Rasulullah SAW, beliau meminta, ajarkanlah kepadaku doa yang bisa aku mengambil manfaat darinya. Nah, beliau ya, jadi Syakal bin Humaid ini meminta doa yang bermanfaat bagi dirinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, kun, ya, ucapkanlah, ya, Allahumma afini min syarri, ya, ya Allah selamatkan aku dari keburukan pendengaranku, ya, syarri sam'i, ya, asam'u, sami ayas ma'u mendengar, ya, wa basori, ya, basoroyat siru, ya, atau yapsuru, ya, dari keburukan penglihatanku, walisani, ya, dan juga ucapanku, ya, wa qalbi, dan juga hatiku, ya, wa min syarri mani, dan juga ya keburukan ya maniku atau syahwatku, ya. Kemudian dari ya Tabi'in Waqi menambahkan tafsir dari hadis ini, mani yang diartikan adalah zina dan juga kekejian. Para jamaah sekalian, ada 5 unsur dalam doa ini yang Rasulullah SAW meminta perlindungan. Ya, pertama dari pendengaran. Ya, nah, kita bisa lihat ya para jamaah sekalian, ada penjelasan kata ya di bawah ya. Min syarri sam'i, ya, dari keburukan pendengaran. Ya. Apa saja ya dari keburukan-keburukan yang bisa masuk ke pendengaran kita. Ya. Di penjelasan hadis ini ya di kitab Adab Mufrad, ya, dijelaskan bahwa pendengaran dari yang pertama menggibah, ya, bukan hanya dengan ucapan, ya, kita mendengar gibahan atau fitnah yang masuk kepada telinga kita, ya, itu termasuk keburukan dan juga ya bentuk dari maksiat. Ya, jangan sampai masuk kepada kuping kita sesuatu yang ya menjelek-jelekan orang lain, ya, apalagi berbentuk fitnah yang tidak benar. Ya, kemudian ucapan-ucapan yang buruk, ya. Nah, maka disinilah Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari lingkungan yang ucapannya selalu keluar dari ucapan mereka itu keburukan, ya, tidak ada kebaikan, ya. Jauh ya dalam bentuk apapun, ya. Nah, dan yang terakhir adalah dusta. Nah, ini yang paling banyak yang terjadi pada zaman sekarang, ya. Ketika di depan manusia yang lain, ya, diucapkan sesuatu yang baik, dia lebih-lebihkan, ya, bahkan seakan-akan ia adalah orang yang mulia, namun ternyata ucapannya dipenuhi dengan kedustaan. Nah, maka inilah keburukan yang terjadi pada ya umat manusia yang terjadi pada zaman sekarang, ya. Yang mana Rasulullah SAW ya berwasiat kepada Syakal bin Humaid ya untuk meminta pertolongan kepada Allah ya atas keburukan-keburukan tersebut, ya, yang termasuk dari keburukan apa? Pendengaran, ya, dari ghibah, mendengar ucapan-ucapan yang buruk dan juga ucapan yang dusta. Kemudian yang kedua, ya, unsur yang kedua dalam doa ini, ya, wabasori, ya, penglihatanku, ya, buruknya apa yang aku pandang, ya. Nah, dari ya berkhianat, ya, ya, berkhianat di sini adalah maksudnya kepada orang-orang yang terus-menerus berbuat kekejian, ya, keburukan, ya. Nah, dan kemaksiatan yang terlintas di depan mata kita. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhi dari ya lingkungan-lingkungan yang terus-menerus berbuat kemaksiatan, ya, kepada orang-orang di sekitar kita yang terus-menerus berbuat kemaksiatan. Jauh dari penglihatan kita dari hal-hal tersebut, ya. Apalagi di zaman sekarang, ya, dalam bentuk kekejian atau kemaksiatan yang bisa kita lihat dalam bentuk digital, ya, atau media sosial. Naudzubillah min dzalik, ya. Itulah ya bagaimana kita menjaga ya diri kita di zaman yang penuh fitnah ini, ya. Kemudian ya walisani dan juga ucapan, ya. Nah, walaupun tidak dijelaskan
ya di faidatul mufradat dalam hadis ini, ya kita bisa ketahui ya dari kedua unsur tersebut sebelumnya, ya, tentang gibah, ucapan yang buruk, dusta, ya, berkhianat, ya, atau ya di hadis yang lain, ya, tentang munafik, orang-orang munafik yang berkhianat kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, seperti di surat Al-Baqarah, ya, ayat 13 sampai 14, ya, bagaimana ya mereka menjadikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai al-lagbu. Apa itu lagu? Hanya sebagai tipu daya dan mainan, ya. Nah, yang mereka akan kembali nanti kepada diri mereka, kepada syaitan, ya. Dan juga maksiatan. Jadi ucapan itu para jamaah sekalian, ya, sangat banyak bentuknya, sangat banyak celah dari kemaksiatan, ya, keburukan. Maka kita berlindung dari ucapan kita, ucapan dusta, ucapan buruk, ghibah, ya, kemudian ucapan yang beradu domba untuk berkhianat, maupun ucapan-ucapan yang berunsur kemunafikan, ya. Nah, dan bentuk-bentuk maksiat yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, ya, al-qalbu, hati, ya. Seperti di hadis, ya, arba'in, ya, idza solahat solahat jasadu kullu, ya. Ketika ya ada suatu unsur di badan kita, kalau itu baik, ya, para jamaah sekalian, ya, maka jasad kita seluruhnya akan baik. Wa iza fasadat fasadat jasadu kullu, ya. Kalau ya di dalam diri kita, ya, benda itu buruk, maka seluruh tubuh kita pun akan buruk. Ala wahiyya qalbu. Itulah yang dimaksud dengan hati. Itu ya, ya. Bagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga hati kita, ya, menjaga apa yang kita ya bestitkan di dalam hati kita, ya. Karena apa? Para jamaah sekalian, di hadis yang lain, hadis arba'in yang lain, ya, di hadis kedua dalam hadis arba'in, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan kita itu dilihat, ya, dari niatnya. Para ulama dalam hadis ini, ya, mereka mengambil faidah begitu banyak. Bahkan ya dalam salah satu kisah, ya, salah satu murid dari Imam Malik rahimahullah taala melihat muridnya tidak beribadah malam, ya, bahkan begadang, tidak sholat malam, tidak berwudu, tidak berdoa. Pada saat subuh, ya, muridnya tersebut ditanya, apa yang engkau lakukan pada malam hari? Engkau bangun namun tidak sholat, ya. Nah, engkau bangun namun engkau tidak berdoa. Apa yang engkau lakukan? Ya, nyata dia mengambil faedah dari hadis tersebut, ya, pada malam, ya, yang ia tidak tidur, ya. Ia tidak tidur hanya untuk mengambil faedah hadis tersebut, ya, tentang niat, ya, bagaimana amalan kita itu, ya. Ini ittifaq ulama. Ulama bersepakat, para jemaah sekalian. Amalan tidak perlu besar di mata manusia, ya. Amalan tidak perlu memberikan sesuatu yang begitu ya melimpah, ya, bagi orang banyak, ya. Namun amalannya itu dilihat bagaimana dengan kemampuan kita, ya. Dengan apa yang kita mampu kita berikan, ya. Itu kita ikhlaskan, kita maksimalkan amalan kita walaupun kecil. Tapi kalau ikhlas di mata Allah itu pahalanya begitu besar, dilipat gandakan. Ingat di hadis sebelumnya para jemaah sekalian, ya, di bab sebelumnya, di juz keempat, ya, di akhir-akhir juz keempat, kita telah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal soleh kita minimal, ingat para jemaah sekalian, di hadis tersebut minimal 10 kali lipat. Nah, dan di hadis yang lain, ya, nanti kita akan jumpa hadis tersebut, ya, bahwa ada unsur-unsur atau faktor-faktor, ya, amal kita dilipat gandakan lebih, ya. Dan saat yang paling utama adalah keikhlasan. Nah, itu ya para jamaah sekalian, di doa ini, di unsur keempat di doa ini, menjaga hati kita dalam apapun, baik menjauhi kemaksiatan maupun dalam beramal soleh. Yang terakhir, min syarri manni, atau ya
dari zina juga kekejian, ya. Nah, dalam bentuk apapun yang bisa menjerumus kita kepada zina, ya. Zina mata, zina pendengaran, ya, zina hati. Jadi zina itu banyak ya, para jemaah sekalian. Maka kita berlindunglah. Nah, barang siapa ingin berlindung dari 5 unsur tersebut, ya, nah, ini doa untuk kita menjaga diri kita dari segala fitnah dan juga mara bahaya yang bisa masuk kepada diri kita, maka lantunkanlah doa tersebut. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan doa-doa yang sangat bagus ya para jemaah sekalian. Ya, yang mana kalau nanti kita ingin ya, mungkin ya para jemaah sekalian, kalau misalkan banyak yang kita kumpulkan doa-doa, ya kalau kita tidak bisa lantunkan tiap hari, ya minimal seminggu sekali. Ya, atau minimal ya saat kita di waktu duha atau di waktu mustajab doa, ya kita lantunkan beberapa doa cukup. Tidak harus kita paksakan, oh ini semua doa harus kita lantunkan tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Ya, nah, ingat amalan itu para jamaah sekalian. Ya, sekali lagi ini sering Anda ingatkan ya. Amalan yang terbaik di sisi Rasulullah SAW atau afwan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya kata Rasulullah SAW apa? Ya, amalan yang dirutinkan, walaupun amalan yang kecil. Ya, nah, jadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang rutin, ya. Walaupun amalan tersebut ya terlihat kecil di mata manusia. Nah, kita lanjut ya ke hadis selanjutnya, hadis 664, ya masih di bab yang sama, ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu, ya, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW ya berdoa kembali, ya, atau mengucapkan kembali, Allahumma inni, ya, wala tu'in alayya, ya, ya Allah bantulah aku, ya. Nah, terhadap apa? Terhadap musuh-musuh, ya. Wansurni wala tansur alayya, jangan engkau bantu musuh-musuhku, ya. Nah, wa yassirli hudali, ya. Nah, dan tolonglah aku, ya, ya, tolonglah bantuan ya terhadap musuh-musuh, ya. Nah, dan juga mudahkanlah petunjuk bagi, ya, ini ketika beliau ya, nah, seperti berperang ya atau musuh-musuh ya Allah juga ya seperti kaum munafik, orang-orang Yahudi Madinah, ya. Nah, kemudian yang ya, seperti orang-orang munafik yang suka membuat makar, ya, makar itu tipu daya para jemaah sekalian. Nah, inilah doa kita yang patut kita lantunkan apalagi kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya, agar mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh Allah, ya. Nah, ini banyak dilantunkan oleh para ulama ya ketika kunut ya. Nah, jadi kalau kunut ini salah satu doa yang disyariatkan juga ya. Apalagi di zaman perang atau di zaman atau seperti saudara-saudara kita yang lagi kesulitan kondisinya, yang lagi kesulitan di Palestina. Ini doa yang cukup bagus ya, yang boleh kita tambahkan saat kita ingin kunut. Ya, jadi kunut itu kan kondisi di mana kita ingin berdoa ya di dalam sholat ya, terhadap suatu kondisi khusus. Nah, inilah salah satu doa yang disyariatkan. Nah, kita lanjut ke hadis 665 ya dari sahabat Ibnu Abbas ya. Nah, radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa ya, dengan doanya Rabbi inni wala tu'in alayya, ya, sama ya. Ya, wahai Rabbku bantulah aku ya terhadap musuh-musuhku, ya. Wansurni wala tansur alayya. Nah, dan janganlah engkau bantu ya musuh-musuhku terhadapku, ya. Nah, jadi berikanlah mereka ya laknatmu dan juga kecelakaan, ya. Nah, wakurli wala tamkur alayya, ya. Dan tolonglah aku dan jangan engkau tolong mereka, ya. Nah, wayasirli, ya, huda. Nah, dan berikanlah aku pertolonganmu, ya, hidayahmu, ya. Nah, wansurni ala
man bagha alayya. Ya, dan juga ya engkau tolonglah aku ya dari orang-orang yang membangkang ya. Nah, bagho itu membangkang ya atau membuat makar ya. Hmm. Nah, Rabbi ja'alli syakron laka ya. Nah, nah, ya Allah ya, kita lanjut ya. Ya, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu ya. Nah, dan selalu ingat dan takut kepadamu ya, tunduk ya. Ini tambahan doanya ya, yang sebelumnya tentang kita berlindung atas musuh-musuh Allah ya, tentang fitnah, fitnah dan juga makar ya. Nah, kita tak ya di sini ya sahabat Ibnu Abbas ya mendengar tambahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rabbi ja'alni syakron laka ya. Ya Allah jadikanlah aku hamba yang selalu syakron laka, bersyukur kepadamu. Nah, ini syakron ini ya syukron ya yang sering kita lantunkan ya. Nah, itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakron laka. Nah, dan jadikanlah aku ya orang yang selalu mengingat, berzikir kepadamu ya. Nah, takut kepadamu ya. Rohaban laka ya. Nah, yang selalu taat dan tunduk kepadamu ya. Nah, nah, mitwan laka ya. Mitwan itu adalah orang yang selalu mengeluh dan kembali kepadamu ya. Tawakal ya. Nah, muhbitan laka ya. Nah, kemudian yang selalu ya sama ya. Muhbitan itu kembali dan juga mengeluh. Nah, awaman muniban ya taqabbal taubati ya. Nah, dan juga taat ya, afwan ya, dan selalu terimalah taubatku ya. Jadi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan dirinya seorang hamba yang taat ya. Nah, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang maksum ya, yang dipastikan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya sih masih meminta ampunan ya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, waksil haubati ya. Nah, dan bersihkanlah dosa-dosaku ya. Lagi-lagi meminta dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ya dihapuskan ya. Wa ajib da'wati ya. Nah, dan kabulkanlah doa-doaku. Ya, apalagi kita ketahui ya para jamaah sekalian, ya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan syafaatnya itu disimpan oleh umat ya untuk umatnya. Ya, untuk kita ya. Nah, wasaddid lisani wasrul sakinata qalbi ya, dan luruskanlah saddid lisani ya, selamatkanlah, luruskanlah lisanku ya. Nah, wasrul sakinata qalbi, dan juga hilangkanlah ya sakinata qalbi ya, penyakit dari hati ya. Nah, doa yang cukup bagus ya, walaupun cukup panjang ya. Kalau para jamaah sekalian ya merasa ini cukup panjang ya, para jamaah sekalian ya mungkin boleh sambil membaca ya, doa tersebut ya, yang memang ini menjadikan ya seperti Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat ya, yang mengharapkan ampunan dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dan ya di akhir doa beliau ya Rasulullah SAW ya meminta ya Allah Subhanahu wa taala agar menjaga ya dari ucapannya dan juga ya dari rasa dengki di hatinya ya. Nah, kita tahu ya para jamaah sekalian ya, banyak peristiwa-peristiwa yang mana Rasulullah SAW sempat menahan emosinya ya, seperti ketika ya masuk Islamnya Hindun ya. Nah, ketika bertemu Rasulullah SAW ya, ketika membuka ya nikahnya Hindun ya setelah beliau bersyahadat ya, Rasulullah SAW ya menjaga hatinya agar menahan emosinya, tidak dengki kepada Hindun ya. Nah, tidak menendam ya.
Nah, walaupun ya ini cukup berat dalam hati beliau, namun inilah ya teladan kita yang terus-menerus ya selalu la nafsahu ya, yuslih nafsahu ya, memperbaiki dirinya terus-menerus. Ya. Itu yang patut kita ambil hikmahnya dari hadis ini ya. Hmm. Dan bisa di penjelasan kata ya wamkurli ya, nah, tentang bagaimana ya makar ya, makar itu tipu daya yang mana di awal-awal doa tersebut ya, yang mana kita meminta agar dijauhkan dari ya makar-makar musuhnya Allah ya. Nah, dan juga kita berdoa agar ditimpakan siksa yang pantas ya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya, agar tipu daya tersebut ya, ya, dan ditampakkan kepada kita ya. Nah, inilah ya yang mana sifat makar ini mustahil sebetulnya ya, tidak dimiliki oleh manusia, namun itulah yang mereka usahakan, memberikan makar, fitnah, mengadu domba, yang mana sebaik-baiknya makar ya, sebaik-baiknya tipu daya itu ya hanya dimiliki oleh Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya doa yang cukup panjang yang mana di sini Rasulullah SAW menggambarkan dirinya ya kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita lanjut ke hadis 966 ya, dari sahabat ya Muhammad bin Ka'ab ya Al-Qurazi ya, bahwasannya Muawiyah bin Abi Sufyan ya, ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini salah satu sahabat ya yang mana ia masuk Islam ya setelah Fathul Makkah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Nah, berkata di atas mimbar ya. Jadi ya Muawiyah berkata di atas mimbar, innahu la mani'a lima a'taita. Ya, sesungguhnya tidak ada yang bisa menahan ya apapun ya, nah, kecuali yang engkau berikan ya. Nah, dari apa yang engkau berikan tidak ada yang bisa menahan. Ya, kalau engkau ingin berbuat ya maka pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Wala mu'tiya lima mana ulahu ya. Nah, dan tidak ada yang bisa memberi ya apapun kecuali ya, nah, segala apapun tidak bisa diberi ya kalau Allah tahan ya. Nah, nah, jadi kalau misalkan kita bisa lihat di awal doa ini ya, ya di sini Muawiyah ya bin Abi Sufyan memuji kekuasaan dan kehendaknya Allah ya. Kalau engkau ingin memberi ya walaupun seluruh manusia ingin menahan ya, nah, tidak akan bisa tertahan yang ada atas apa yang engkau ingin berikan. Dan juga sebaliknya, ya, kalau seluruh manusia ingin memberikan sesuatu, ya, nah, namun kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan, ya maka hal tersebut tidak akan tersampaikan. Wala yanfa'ul dzal jaddi minhul jaddu, ya, dan tidak bermanfaat kekayaan seseorang yang memiliki kekayaan di sisinya, ya. Nah, nah, tidak manfaat bagi dirinya kekayaan. Nah, apa yang dimaksud di sini? Nah, nanti kita bahas ya di mufradatul ya hadis ya, di kosakata hadis tersebut ya. Wa man yuridullahu bihi khairan ya, yufaqihu fid din. Nah, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan ya, yuridullahu bihi khairan, yang ingin Allah berikan ia kebaikan ya. Nah, tentang bagaimana dengan amal solehnya ya. Nah, maka ya yufaqihu fiddin, maka dia akan memahami, mempelajari agama. Nah, jadi kita bisa di akhir doa ya, yang Muawiyah bin Abi Sufyan ya cantumkan ya, barang siapa yang dikendai kebaikan ya maka dia akan memahami agama ya. Nah, jadi ini namanya ya timbal balik ya, bagaimana ya orang yang memahami agama, orang yang terus menerus mengajar ilmu ya yang diberikan Rasulullah SAW tentang Islam ya, baik akidah, fikih
akhlak Islamiyah, ya, bahkan ilmu-ilmu yang disebutkan Rasulullah SAW, ya, nanti di akhir zaman akan ada ilmu yang akan pertama kali hilang, ya. Salah satunya ada ilmu waris, ya. Barang siapa yang menempuh ilmu tersebut, ya, maka itulah yang dikehendaki Allah dengan kebaikannya, yaitu rahmatnya dan juga keberkahannya, ya, berserta pertolongannya, penghapusan dosanya, ya. Nah, inilah keutamaan dari doa, ya. Nah, inilah, ya, bagaimana para sahabat, ya, mendengar doa-doa tersebut dari Rasulullah SAW, ya, ketika di mimbar, ya. Nah, inilah yang sebagaimana para sahabat lakukan, ya, dan juga itulah sebagaimana yang harus kita lakukan juga, ya. Nah, kita melihat doa-doa Rasulullah, kita praktekkan, ya. Para sahabat kita bisa lihat dari hadis-hadis ini, ya, mereka doanya bermacam-macam, ya. Nah, mereka banyak berdoa, mereka tidak pelit kepada diri sendiri. Ingat para jamaah sekalian, amal soleh dalam bentuk apapun, bahkan hablum minanas, itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Yang butuh bukan Allah, yang butuh bukan Rasulullah, yang butuh itu kita. Nah, maka kembali kepada kita, apakah kita sering berdoa kepada diri kita sendiri, atau kita pelit kepada diri kita sendiri, ya. Nah, karena kita jarang berdoa, kita sombong, ya, kita takabur, ujub, ya, seakan-akan tidak memerlukan pertolongan Allah. Padahal para jemaah sekalian, ya, kita bisa lihat, ya, dua kekuatan atau dua senjata yang paling utama dalam, ya, seorang muslim adalah, ya, silaturahim dan juga doa yang bisa mengubah takdir, ya, menolak mara bahaya, ya, memberikan rahmat Allah dan juga pertolongannya, ya. Nah, tidak ada bisa mengubah takdir kecuali dengan doa, ya. Kita tidak tahu para jamaah sekalian, takdir apa yang akan kita hadapi sedetik, 2 menit, atau sedetik, 1 menit, atau misalkan setiap hari yang akan kita hadapi, ya, atau misalkan ke depannya bertahun-tahun, apa yang akan kita hadapi dalam takdir kita, kita tidak tahu, ya. Kalau naudzubillahnya takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, ya, ya, yang pertama kali takdir itu dituliskan itu untuk seluruh manusia, ya, sebelum seluruh alam diciptakan, kita ditakdirkan dengan keburukan. Apa yang bisa kita perbuat dengan takdir buruk tersebut? Maka berdoa, perbanyaklah doa doa kita, ya, terutama dalam waktu-waktu mustajab. Nah, ini anak telah sampaikan, ya, para jamaah sekalian di pertemuan sebelumnya, ya. Ya, kenapa, ya, Rasulullah SAW memberikan waktu-waktu mustajab dalam berdoa? Ya, para ulama bersepakat salah satu faedahnya karena manusia adalah makhluk yang pelit kepada diri sendiri. Ya, bahkan untuk doa aja harus didorong dengan waktu mustajab. Ya, kalau nggak pakai waktu mustajab, mungkin manusia tidak ingin berdoa. Inilah salah satu faedah yang mana para ulama bersepakat dalam hal tersebut. Ya, kita bisa lihat, ya. Dan kita harus akui kita adalah makhluk yang pelit, ya, bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, termasuk dari doa, ya, kita harus didukung dengan waktu mustajab baru kita mau doa. Ya, bahkan dengan waktu mustajab pun doa kita, ya, hanya sembari, ya, atau sedikit saja. Nah, itu yang bisa kita ambil dari faedah dari doa-doa para sahabat. Ya. Masuk dari doanya Muawiyah bin Abu Sufyan ketika beliau mendengar Rasulullah SAW, ya, berdoa di atas mimbar. Ya. Nah, ini doa juga yang kita lantunkan, ya, setelah sholat, ya, atau zikir pada saat zikir sholat, ya. Hmm. Kita lanjut ke hadis 667, ya. Dari sahabat Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya, ya, doa yang paling yang paling kuat, ya, adalah ketika engkau ucapkan, ya, Allahumma anta rabbi, ya. Nah, jadi, ya, para jamaah sekalian, ya, kita bisa lihat, ya, dari hadis-hadis sebelumnya, kalau kita ingin doa, ya, ini syariat, ya, sunnahnya, kita puji dulu Allah, ya, dan disyariatkan juga pujilah sesuai dengan keinginan doa kita. Misalkan kita ingin minta kesembuhan,
Maka pujilah Allah, ya, bahwa Allah itu hanya Engkaulah Maha Penyembuh. Ya, makanya dalam doa yang untuk meminta kesembuhan, ya Allahumma anta syafi', ya. Nah, ya Allah, Engkau itu Maha Penyembuh. La syifa'un illa syifa'u. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali dengan kesembuhan-Mu. Isfi, maka sembuhkanlah aku, ya. Nah, seperti itu dalam doa. Maka dalam doa juga, dan dalam doa ini juga, ya, kita bisa lihat di awal doa, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau itu Tuhanku, ya. Nah, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu yang sangat hina, sangat kecil di matamu, ya. Zalamtu nafsi, ya. Yang aku ini, ya, nah, sering menzolimi diriku sendiri, ya, dalam bermaksiat, dalam segala bentuk, ya. Aku tidak sadar bahwa aku sering menzolimi diriku. Nah, ini ya, bentuk penghambaan kita ini diuji juga, ya. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya. Nah, terkadang ya, kalau kita bertemu dengan, ya, manusia pun kadang kita merendahkan diri kita. Apalagi kita bertemu Rob kita, Sang Maha Pencipta, ya. Maka pujilah Rob kita dahulu dalam kita berdoa, ya. Rendahkanlah diri kita, ya. Nah, seperti di kisah Ashabul Kahfi, yang mereka terkurung di dalam gua, maka merendahkan diri mereka, ya. Mereka mengingat amal-amal soleh mereka. Nah, itulah bagaimana bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk bagaimana hati kita dibersihkan seperti itu, ya. Tazkiyatun nafas, ya. Kalau para jamaah sekalian melihat, ya, kitab akhlak atau bab tazkiyatun nafas, salah satunya adalah muhasabatun nafas, yaitu mengkoreksi diri sendiri. Ya, dalam doa ini juga tersebut, ya, juga disebutkan zalamtu nafsi. Ya Allah, aku ini hamba yang sering menzolimi diriku sendiri, ya. Wa taraftu bidzambi, dan aku tahu, aku mengakui dosa-dosa. Ya, wa taraftu i'tarafa ya tarifu itu mengetahui atau mengakui. Wa taraftu bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, ya. Nah, la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali dengan kehendakmu. Rabbi, maka Tuhanku, ya. Rabbik firli, maka Tuhanku ampunilah aku. Ingat, ya, lihat ya para jamaah sekalian, lihat doa ini. Ini faedah yang begitu besar, ya, yang mana para ulama sering sekali menyebutkan, ya. Kita bisa lihat di terjemahan doa ini, yang sekitar 3 baris lah, ya, dalam bahasa Latin, ya, atau misalkan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari seluruh kalimat, ya. Kita bisa lihat sampai titik ini, ya, itu adalah bentuk penghambaan kita. Nah, bagaimana kita mengkondisikan diri kita ini adalah seorang hamba yang selalu berdosa, menzolimi diri kita sendiri, walaupun kita tidak mengetahui, ya. Nah, dan hanya Engkau yang bisa menghapus dosa-dosa kita itu, atas kezoliman kita, atas dosa-dosa kita, segala bentuk perbuatan kita, kemaksiatan kita, yang bisa menghapus dosa itu hanyalah Engkau, ya. Maka sebelum kita berdoa, la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Engkau, ya. Maka inilah kekuatan doa. Bagaimana kita mau diampuni dosa kita kalau kita aja pelit dalam berdoa? Amal soleh kita aja kadang ikhlasnya masih setengah-setengah, ya. Nah, maka ingat pada jamaah sekalian, seperti di hadis 662 tadi, ya. Ya Allah, jagalah hati ini, ya. Afwan, di hadis 663, ya. Yang mana di unsur keempat, ya, ya, dijagalah hati ini. Nah, dengan hati kita bisa menjaga amal soleh kita, keikhlasan kita dalam berdoa, yang mana kita bisa ketahui dari hadis ini, ya, dari doa ini, ya, yang Rasulullah SAW lantunkan, tidak ada dosa, ya,
yang mana terus-menerus menetap dalam diri kita. Kalau kita ingin diampuni, maka berdoalah kepada Allah. Maka di akhir barulah kita berdoa, ya, Rabbighfir, ya Allah, ampunilah dosa. Nah, gitu ya para jamaah sekalian, ya. Nah, jadi adab dalam berdoa, ya, itu kita yang pertama adalah memuji Allah, ya, seperti di dalam hadis ini, ya, Allahumma anta rabbi, ya, engkau itu adalah Tuhanku. Kita memuji, ya, bahwa engkau itu Rabbul Alamin, ya. Ini adalah bentuk, ya, tauhid rububiyah, ya. Nah, bentuk dari ketuhanan, ya, bentuk dari sifat ketuhanannya Allah, ya, kekuasaannya Allah. Kemudian yang kedua, adab kita, kita merendahkan diri kita atau bentuk penghambaan kita. Anak abduka, aku ini hambamu. Yang apa? Yang sering menzolimi diri sendiri. Ya. Yang mana aku harus mengakui dosa-dosa. Nah, itulah adab dalam doa. Ya. Hmm. Ya, begitu ya para jamaah sekalian. Kita bisa lihat, ya, doa-doa yang kita lantunkan, ya, tentu ada adabnya. Bahkan adab dalam berdoa pun diatur oleh Islam. Ya, itulah Islam, agama yang indah dan lagi sempurna. Ya, dalam kita meminta tolong pun ada adabnya. Ya, itu pun kepada manusia, apalagi minta tolong kepada Allah. Ada adabnya. Ya, makanya para jamaah sekalian, ya, kitab Adabul Mufrad ini salah satu kitab, ya, yang memang cukup bagus untuk dikaji. Ya, ya, memang kitab Adabul Mufrad bukan kitab yang pendek, ya, seperti yang kita ketahui, ya. Nah, kita melalui kitab Adabul Mufrad ini bahkan sudah hampir 50 pertemuan, ya. Nah, jadi ya bukan kitab yang pendek, ya. Namun itulah, ya, perjalanan dalam kita menuntut ilmu. Itulah jihad, ya, di zaman sekarang, ya. Nah, kalau tidak ingin letih, ya, tidak ada yang namanya jihad yang tidak letih, ya. Kita belajar ilmu itu dengan keletihan kita. Namun itulah, ya, letih, ya, rasa sakit yang kita rasakan dalam menuntut ilmu, balasannya ingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka, ya, kita harus husnuzon kepada Allah, ya. Kita menuntut ilmu, ya, insya Allah nanti balasannya akan lebih bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semoga kita menjadi hamba Allah, ya, yang diperbanyak amal soleh kita dan dilipat gandakan amal-amal soleh kita. Dan semoga amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Dan kita lanjut, ya, para jamaah sekalian, ya. Ini ke doa 668, ya. Memang kalau bab doa di kitab Adabul Mufrad cukup luas, ya. Itu cukup banyak, ya. Kita masuk ke hadis Abu Hurairah kembali, ya. Ya, bahwasanya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa, ya, Allahumma aslih li, ya. Ya Allah, ya, perbaikilah diriku, ya. Li diniya, ya. Pertama dengan apa? Agama, ya. Alladzi, yang huwa ismatu amri, ya. Jadi agamaku itu merupakan benteng. Benteng apa? Urusanku. Urusan apa? Ya, segala bentuk urusan di dunia, bahkan urusan akhirat kita. Maka perbaikilah agama. Nah, jadi para jamaah sekalian, tidak masalah kita mau berkecimpung di dunia bisnis misalkan, atau di dunia apapun, ya. Ya, di dunia urusan dunia tidak masalah. Tapi yang pertama kita lakukan, yang pertama kita harus perbaiki sebelum kita beraktivitas adalah perbaikilah dulu agama kita. Kenapa perbaiki dulu agama kita? Itu adalah benteng. Ya, kalau para jamaah sekalian, ya, mengetahui, ya, strategi, ya, kaum Romawi dan juga Persia, ya, mereka itu membangun benteng-benteng di perbatasan sekutu, ya. Nah, yang mana kalau misalkan kita ketahui, ya, sejarah dari panglima perang Islam kita, ya, Muhammad Al-Fatih, ya,
yang mana membobol benteng Konstantinopel yang membutuhkan waktu cukup lama. Nah, itulah permisalan ya benteng dengan ya agama kita. Ya, kalau benteng kita jebol, maka kita mudah dirusak. Kalau agama kita tidak kuat, maka kita mudah terkena fitnah. Maka perbaikilah dulu agama kita agar apa? Urusan kita ya, cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah ya, kita bisa kuat. Kemudian fitnah-fitnah yang masuk kita bisa jauhi. Nah, maka perbaikan dulu benteng kita ya, atau pondasi hidup kita yaitu apa? Agama. Kalau kita berbicara pondasi atau benteng agama, ingat ya jamaah, pondasi agama kita itu apa? Nah, kalau akidah ya, kalau akidah itu rukun iman. Perbaikilah dulu rukun iman kita. Kalau kita berbicara tentang amalan, itu rukun Islam. Ya. Nah, perbaikilah dulu amalan-amalan kita pada rukun Islam kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wa aslih li dunyaya. Dan perbaikilah kami dalam urusan dunia kita. Allati yang fiha ma'ashi. Yang di dalamnya kami menghidupi diri kita. Ya. Nah, jadi Islam tidak memandang sebelah mata. Ya. Tetap ya, kita membutuhkan urusan dunia kita juga dipermudah. Ya. Ingat para jemaah sekalian, ya, rahmat Allah itu ada 100. Ya, kita telah bahas ya di hadis ke 100 juga ya. Pada kitab ada bermufrad. Ya, rahmat Allah itu ada 100. 99-nya itu di langit. Ya, apa yang maksud di langit? Yaitu beribadah kepada Allah. Satunya itu di dunia. Apa itu? Satu itu yaitu hablum minan nas. Dan amalan apa saja yang dimaksud dengan hablum minan nas? Banyak sekali para jamaah sekalian. Silaturahim yang utama. Yang kedua, sebagai kepala keluarga menafkahi keluarganya, ya, kepada anak-anak dan juga istri. Itu kewajiban, bahkan itu sodakoh atau ya, sodakoh yang paling besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah kepala keluarga yang menafkahi keluarganya. Ya, jadi amal soleh itu nggak cuma sholat, puasa, ya, sholat malam, ya, qiyamul lail, tidak hanya itu. Bahkan aman-aman yang utama bagi ya beberapa kalangan atau seperti kepala keluarga sebagai istri ya itu mengayomi keluarganya, membimbing anak-anaknya. Ingat para jamaah sekalian, amal soleh itu banyak. Namun amal soleh yang jariah itu hanya 3. Salah satunya apa? Anak yang soleh. Bagaimana bisa memiliki anak yang soleh? Ya tentu dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ya, nah, kalau ada orang berpendapat, ya kita beribadah saja. Ya, nggak perlu kita berurusan dengan dunia kita. Ya, bahkan mungkin meninggalkan anak dan juga istri. Tidak, para jemaah sekalian. Ajarkan keturunan-keturunan kita, penerus umat ini, bagaimana mereka itu berakhlak sebelum mereka berilmu. Ketika mereka sudah berakhlak, kejarlah ilmu. Ya, bagaimana dengan mengejarnya? Ya, korbankanlah. Ya. Jadi ya, seperti kita ketahui ya, para jemaah sekalian. Ya, ya, perkataan para ulama tidak akan dikejar ilmu lan tanalul ilma. Ya, nah, kecuali dengan jihad, dengan perjuangan, dengan harta, fisik kita, waktu, kesehatan kita, penghormatan kita kepada guru kita. Ya, kita korbankan semuanya. Demi apa? Ilmu bermanfaat dan juga anak-anak soleh. Ya, jadi tidak ada yang namanya ya kalau kita ingin beramal lepas dunia, tidak. Ya, nah, bahkan ya kita banyak ya kita sebutkan hadis-hadis yang lain yang nanti kalau kita sebutkan cukup panjang ya. Bagaimana banyak hadis menyebutkan ya atau bahkan mensyariatkan kita untuk memperbaiki urusan dunia kita, bahkan ya di hadis-hadis yang lain ya di salah satu hadis Allah Subhanahu Wa Taala memuji hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah. Dan Allah juga lebih senang kepada hambanya yang kaya daripada hambanya yang fakir dan seterusnya. Ya, itulah bagaimana keutamaan dalam beramal. Ya, waja'alil mauta rahmah.
Ya, ya yang ketiga, perkara yang ketiga, jadikanlah kematianku ketika aku wafat itu rahmat. Ya. Nah, apa yang dimaksud rahmat sini? Ya, ya, rahmatan li min kulli su. Ya, nah, sebagai penghalang diriku dari segala bentuk keburukan. Jadi wafatkanlah aku dalam husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, ini doa, ya, doa yang bagus ya. Ya. Ini mencakup seluruh urusan kita dunia akhirat. Ya. Ya. Dari urusan dunia akhirat kita, ya, urusan akhirat kita dari agama kita itu dipermudah, perbaiki, kemudian urusan dunia kita dipermudah dan kita diwafatkan oleh Allah dengan keadaan husnul khotimah. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, nah, inilah ya. Nah, yang maksud doa ini termasuk eh, jawamiul kalim. Jawamiul kalim ya. Jadi para jamaah sekalian ada doa-doa ya yang mana para ulama itu berkata jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu doa yang mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Salah satunya doa tersebut. Ya. Kemudian doa yang paling kita sering lantunkan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu salah satu doa jawamiul kalim. Nah, ini doa doa jawamiul kalim nih. Doa untuk kebaikan dunia akhirat ya. Yang masuk jawamiul kalim itu doa yang mencakup kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya, jadi ini doa uh, singkat namun padat gitu ya. Ini doa boleh kita lantunkan atau kita rutinkan juga ya. Ya sebenarnya semua doa baik. Ya, namun doa ini doa umum ya, memperbaiki urusan dunia akhirat. Hmm. Kita lanjut sedikit lagi ya, para jemaah sekalian. Ya. Nah, di hadis selanjutnya ya, nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berlindung dari bencana yang memberatkan ya dan mengalami kesulitan serta ketetapan buruk dan pelecehan musuh atau penghinaan dari musuh. Hmm. Jadi tabiin Sufyan mengatakan dalam riwayat ini ya Rasulullah SAW menyebutkan tiga hal ya dan aku menambahkannya ya. Nah, yang di sini ya seakan-akan ada sedikit bukan tadlis ya. Tadlis itu kan mengubah hadis ya. Namun ini ada tambahan dalam hadis tersebut ya. Nah, nah di sini lafadznya ya lafadznya tidak disebutkan seperti doa-doa sebelumnya. Ya, jadi di sini lafadznya bebas ya para jamaah sekalian. Lafadznya bebas, mau pakai bahasa Indonesia pun boleh, ya. Namun Rasulullah SAW ya selalu berlindung dari ya bencana yang memberatkan, ya. Nah, seperti kalau kita sekarang ya bencana-bencana alam, ya. Kemudian yang kedua mengalami kesulitan, ya. Rasulullah SAW selalu berdoa untuk dijauhi dari kesulitan-kesulitan dalam urusannya, ya. Nah, serta ya ketetapan-ketetapan atau takdir-takdir buruk. Nah, lagi-lagi ya Rasulullah SAW ya berdoa agar dijauhi dari ya takdir yang berisi keburukan ya atau takdir yang buruk kepada beliau dan juga di uh, dilecehkan ya, dilecehkan oleh musuh itu maksudnya ya dikalahkan oleh musuh-musuh Allah ya. Nah, ini yang terjadi pada zaman sekarang ya, pada zaman sekalian. Yang mana sekarang kita itu sekarang ya, diketawai ya, oleh musuh-musuh Allah yaitu orang-orang Yahudi ya orang-orang yang menyebar fitnah yang mana mereka itu mengaku Islam ya namun perilakunya nggak sama ya perilakunya nggak beda dengan orang-orang yang kafir ya terus untuk apa mereka ya mengaku Islam ya nah, nah inilah ya bagaimana ya doa yang mana kita patut lantunkan juga. Ini nah untuk hadisnya ya untuk apa
untuk lafaz doanya ya yang bisa kita lantunkan ya Allahumma inni ya Allah ya a'udzubika min ghalabatid din. Aku berlindung darimu ya dari urusan agamaku. Wa ghalabati adu ya. Nah, dan kemudian juga dari ya musuh-musuhku ya musuh-musuh Allah ya ya wasama tati a'dai dan juga tentang ya kemenangan dari musuh-musuh. Nah, inilah ya bagaimana faedah dalam perlindungan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana kita butuhkan ya. Nah, seperti zamannya Rasulullah SAW ya mereka butuh perlindungan dari Allah atas musuh-musuh mereka yaitu ya kaum kafir Quraisy ya, kaum munafik Madinah dan juga kaum ya Yahudi ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di hadis Umar bin Khattab, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ya, selalu berlindung dari 5 hal. Ya, apa itu? Ya, yang pertama dari sifat malas. Ya, A'udzubika, ya Allahumma inni a'udzubika minal kasli wal bukhli dari bakhil pelit, ya kikir, ya wasui umri, ya wasui amri, ya umuri, ya dan juga buruknya masa tuaku, ya wa fitnati kolbi ya dan juga fitnah dalam ya hatiku ya wa adzabil qabr dan juga adab kubur. Nah, ini 5 doa yang sering doa yang ada 5 unsur yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk lafadznya ya ini bebas ya para jamaah sekalian ya. Nah, jadi doa itu ya tidak harus dengan bahasa Arab, ya. Pakai doa bahasa Indonesia pun boleh. Namun, ya unsur-unsur doa, ya komponen-komponen doanya kita bisa mengikuti sebagaimana Rasulullah SAW berdoa. Nah, kita masuk ke hadis terakhir ya, yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, ya. Di hadis 671, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, ya, mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW ya mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah ya, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan juga sifat malas. Ajz ya, ajz itu lemah, wal kasali dan juga kaslan, ya, sifat malas. Wal jubni wal haram ya, dan juga sifat mengecut dan juga ya haram ya. Nah, haram itu ya usia lanjut ya, lemahnya usia lanjut ya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wa mamat. Aku berlindung juga dari fitnah kehidupan, mahya, ya, sifat fitnah-fitnah yang ada di kehidupan kita dan juga fitnah di kematian kita ya. Hmm. Jadi ya fitnah untuk kematian kita ya tentu kita ingin ya kita diwafatkan dengan husnul khotimah, dijauhkan dari keburukan-keburukan saat kita diwafatkan. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan yang terakhir Rasulullah SAW meminta untuk dijauhkan dari adab kubur ya. Ya haram atau dari sifat ya di usia lanjut ya maksudnya uh, pada saat kita berusia atau sudah lanjut usia namun tidak bermanfaat amal soleh kita ya semoga kita ya pada saat sudah lanjut usia pun masih bisa beramal soleh, itulah yang dimaksud dengan ya haram itu ya lanjut usia ya sudah berumur namun tidak berguna amal soleh. Nah, sampai hadis ini para jamaah sekalian ya ada yang ingin ditanyakan ya, hadis 671 ya. Nah, tentang doa ya. Nah, banyak sekali doa-doa tentang melindungi diri kita dari fitnah ya. Nah, dari ya waktu yang bermanfaat ya dan seterusnya ya. Dari menjauh kita dari sifat malas ya. Nah, inilah yang patut kita teladani dari doa-doanya Rasulullah SAW yang mana para sahabat tentu ya mempraktekkan doa-doa tersebut ya. Nah, maka kita ya sebagai kaum muslimin yang hakiki ya kita meneladani ya doa-doa yang Rasulullah SAW antumkan.
Ya, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Ya, sebelum kita tutup ya pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah, cukup Ustadz. Mungkin saya minta waktu sedikit untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Ya, silakan Bu. Jazakallah, jazakumullah khairan. Kajian ini memang sudah berjalan cukup lama, seperti yang telah Ustadz sampaikan, yaitu sudah 50 kali pertemuan. Nanti linknya akan kami share ke beberapa teman dan grup YouTube-nya. Apabila teman-teman semua berkenan, bisa melihat jejaknya di YouTube channelnya Ustadz Safir Halim. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Insyaallah ya. Afwan wa jazakillah khairan ya, barakallahu fikum ya. Insyaallah ya, pertemuan kita ini ya, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan kembali ya, kita cukupkan ya insyaallah para jamaah sekalian ya, di pertemuan pagi hari ini yang insyaallah ya, ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal soleh kita ya, amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Amin ya Dan rabbal semoga alamin. kita dipertemukan ya bersama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menuju pintu surga ya, yang dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah Amin diampuni. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ana minta maaf bila ada kekurangan atau salah kata ya yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya. Nah, insyaallah ana izin pamit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik.